Video tantangan menghafal surah Ad-Duha dengan hadiah 1 botol minuman keras atau miras dalam acara The Sounds Project Volume 9 di Ancol, Jakarta Utara, dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dibuat tim hukum Muslim pada Selasa, 11 Agustus 2026. Pelapor menduga kegiatan yang terekam dalam video tersebut mengandung unsur tindak pidana penistaan agama. Peristiwa yang menjadi sorotan itu disebut berlangsung pada Minggu, 9 Agustus 2026, dalam rangkaian acara The Sounds Project Volume 9. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan adanya tantangan menghafal surah Ad-Duha di sebuah booth produk minuman beralkohol. Dalam video tersebut, peserta yang mampu melafalkan surah tersebut disebut mendapatkan 1 botol minuman beralkohol sebagai hadiah. Video itu kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu perhatian publik. Tim hukum Muslim kemudian membawa persoalan tersebut ke jalur hukum dengan melaporkannya kepada Polda Metro Jaya. Advokat tim hukum Muslim, Muhammad Rizky, mengatakan pihaknya melaporkan sekitar 5 pihak yang dianggap berkaitan dengan kegiatan tersebut. Menurut Rizky, pihak yang dilaporkan terdiri atas penyelenggara acara, produsen minuman keras, 2 orang pembawa acara atau MC, serta perempuan yang melafalkan Al-Quran dalam tantangan tersebut. Rizky menjelaskan laporan itu dibuat karena pihaknya menilai kegiatan tersebut perlu diperiksa dari sisi hukum. Ia mengatakan dirinya merasa tersinggung sebagai seorang Muslim dan menganggap tim hukum Muslim memiliki tanggung jawab untuk membawa persoalan tersebut ke proses hukum. Dalam laporan tersebut, pelapor menyebut pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai salah satu ketentuan yang diduga dapat diterapkan. Namun, pasal lain masih mungkin dibahas bersama penyidik. Adapun penerapan pasal dan penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum setelah proses pemeriksaan dan penyelidikan dilakukan. Untuk mendukung laporan tersebut, tim hukum Muslim membawa sejumlah barang bukti awal. Di antaranya berupa video kejadian serta tangkapan layar dari unggahan yang beredar di media sosial. Barang bukti tersebut nantinya menjadi bagian dari bahan yang akan diperiksa aparat kepolisian dalam proses penyelidikan. Laporan tersebut kini mendapat perhatian dari Polda Metro Jaya. Kepolisian menyatakan perkara tersebut ditangani Polsek Pademangan bersama Polres Metro Jakarta Utara. Aparat kepolisian akan melakukan sejumlah langkah untuk mengetahui secara utuh peristiwa yang menjadi sorotan tersebut. Penyidik menjadwalkan klarifikasi terhadap pihak penyelenggara acara dan para MC yang disebut terlibat dalam kegiatan tersebut. Polisi juga akan berkoordinasi dengan pemilik booth yang menjadi lokasi kegiatan. Klarifikasi tersebut diperlukan untuk mengetahui konteks kegiatan, pihak-pihak yang terlibat, serta bagaimana tantangan hafalan surah Ad-Duha dengan hadiah minuman beralkohol itu dapat berlangsung. Setelah proses klarifikasi dilakukan, polisi akan melengkapi administrasi penyelidikan. Selanjutnya, perkara tersebut akan dibawa ke tahap gelar perkara untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Kapolsek Metro Pademangan AKP Daniel Dirgala mengatakan pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap video yang viral tersebut. Menurut Daniel, aparat sedang melakukan pengecekan dan penyelidikan untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada kesimpulan dari kepolisian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana dalam kegiatan tersebut. Status laporan juga masih berada dalam tahap pendalaman. Polisi masih perlu meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya. Peristiwa tersebut bermula dari video yang memperlihatkan tantangan hafalan surah Ad-Duha di sebuah booth produk minuman beralkohol. Dalam video yang beredar, tantangan tersebut dikaitkan dengan hadiah berupa 1 botol minuman beralkohol bagi peserta yang mampu melafalkan surah tersebut. Materi video kemudian beredar di berbagai platform media sosial. Konten tersebut selanjutnya menjadi perhatian tim hukum Muslim hingga akhirnya dilaporkan kepada aparat kepolisian. Pelaporan dilakukan dengan dugaan adanya unsur penistaan agama. Namun, dugaan tersebut masih merupakan laporan dari pihak pelapor dan belum menjadi kesimpulan hukum. Untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana, penyidik perlu melakukan pemeriksaan terhadap video, meminta keterangan para pihak, serta mencocokkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polda Metro Jaya melalui jajaran Polsek Pademangan dan Polres Metro Jakarta Utara kini menjalankan proses tersebut. Penyidik akan meminta klarifikasi kepada penyelenggara dan MC yang disebut terlibat. Polisi juga akan meminta keterangan dari pihak yang mengelola booth tempat kegiatan tersebut berlangsung.
Langkah itu dilakukan untuk mengetahui siapa yang menggagas kegiatan, bagaimana konsep tantangan tersebut dibuat, serta siapa saja yang memiliki peran dalam pelaksanaannya. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan bagi penyidik untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan. Tim Hukum Muslim sendiri telah menyampaikan bahwa laporan mereka ditujukan kepada beberapa pihak sekaligus. Rizky menyebut jumlahnya sekitar 5 pihak, yakni penyelenggara acara, produsen minuman keras, 2 MC, dan perempuan yang melafalkan Al-Quran dalam tantangan tersebut. Pelapor juga menyerahkan bukti berupa rekaman video dan tangkapan layar dari media sosial. Bukti tersebut akan menjadi bagian dari proses penyelidikan kepolisian. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana sebuah aktivitas di ruang publik dapat berkembang menjadi persoalan hukum setelah dokumentasinya tersebar di media sosial. Dalam perkara ini, polisi harus memastikan terlebih dahulu konteks kegiatan dan fakta di balik video yang beredar. Apakah kegiatan tersebut memang berlangsung seperti yang terlihat dalam video, siapa yang menginisiasi, serta bagaimana pemberian hadiah dilakukan akan menjadi bagian dari pemeriksaan. Karena proses masih berlangsung, belum dapat dipastikan apakah perkara tersebut akan berlanjut ke tahap penyidikan atau berhenti setelah proses klarifikasi. Kepolisian akan menentukan langkah berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara. Sementara itu, laporan Tim Hukum Muslim telah tercatat dan menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan pendalaman. Polisi juga perlu memastikan bahwa fakta yang diperoleh dari video media sosial sesuai dengan kejadian sebenarnya. Hal tersebut penting karena video yang beredar di media sosial dapat menjadi petunjuk awal, tetapi tetap membutuhkan pemeriksaan dan verifikasi. Dalam kasus ini, kepolisian juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak penyelenggara dan MC. Koordinasi dengan pemilik booth juga akan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan tersebut. Setelah seluruh informasi terkumpul, penyidik akan melakukan gelar perkara. Dari proses tersebut nantinya akan terlihat apakah terdapat unsur pidana seperti yang dilaporkan atau tidak. Untuk saat ini, Polda Metro Jaya masih menempatkan perkara tersebut dalam tahap pendalaman. Kapolsek Metro Pademangan AKP Daniel Dirgala memastikan pihaknya masih mengecek dan menyelidiki video yang menjadi perhatian publik. Sementara itu, Tim Hukum Muslim tetap mendorong agar laporan tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku. Pelaporan tersebut dilakukan setelah video tantangan hafalan surah Ad-Duha dengan hadiah minuman beralkohol menyebar luas di media sosial. Kini, keputusan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana berada di tangan penyidik. Polisi akan menentukan langkah berikutnya setelah proses klarifikasi, penyelidikan, dan gelar perkara dilakukan.